Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Nurul Ulum Kolla. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kami akan memaparkan kisah yang insya Allah banyak manfaatnya, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Untuk penjelasan secara singkat, kisah Ashabul Kahfi dapat dinukil dari buku kisah-kisah dalam Al-Quran dari Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Basyuni. Buku tersebut menjelaskan bahwa kelompok pemuda tersebut adalah kelompok pemuda yang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mereka terancam akan dibunuh oleh pemerintahannya. Diceritakan, kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala, bernama Raja Dakianus. Pasalnya, ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Hingga kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala, karena mereka hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Raja Dakianus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala dan menaati perintahnya. Namun, mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran yang menggiurkan dari Raja Dakianus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13-14. 13, 14. Artinya, kami ceritakan kepadamu, Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Singkat cerita, para pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kota tempat mereka tinggal dan bersembunyi di gua untuk mempertahankan keimanannya. Mereka bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seekor anjing bernama Katmair yang turut mengikuti mereka. Di gua tersebut, para pemuda dalam kisah Ashabul Kahfi bisa bebas beribadah kepada Allah sekaligus memohon perlindungan agar terhindar dari kejaran tentara Raja Dakianus. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menutup pendengaran dan penglihatan para pemuda tersebut agar mereka tertidur dalam waktu yang lama. Diceritakan, mereka tertidur selama 309 tahun di gua tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 10-11. 10, 11. Artinya, ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka aku tutup telinga mereka di dalam gua itu, selama beberapa tahun. Sebab itu, Raja Dakianus dan pasukannya yakin para pemuda tersebut telah meninggal di dalam gua. Hingga ratusan tahun terlewati, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan para pemuda tersebut. Ketika negeri Afasus telah dipimpin oleh raja yang soleh, disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 12. Artinya, kemudian aku bangunkan mereka, agar mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Ada pendapat yang menyatakan, para pemuda yang dimaksud dalam kelompok Ashabul Kahfi adalah pengikut dari Nabi Isa alaihi salam. Namun, jumlah mereka masih belum diketahui secara pasti antara 5 atau 7 orang. Namun,
Dalam penyebutan bahasa Arab dalam surah Al-Kahfi dapat menunjukkan jumlah kelompok Ashabul Kahfi ada 7 orang. Kemudian disebut juga kata ataf yang berarti 8 orang dengan anjing yang mengikuti mereka di dalam gua. Meski masih banyak perbedaan pendapat, menurut buku Cahaya Al-Quran dari M. Fethullah, pada dasarnya kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran semata-mata juga dapat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangkitkan manusia dan menghidupkannya kembali pada hari kiamat kelak. Sampai di sini dulu kisahnya. Semoga kisah Ashabul Kahfi ini membuat hati kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oh iya, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.